Intinya sih nggak perlu panik ya kalau misalnya warga itu terkena cikungunya, yang penting sudah ditindaklanjuti. Dengan temuan kasus sejumlah warga ya di RT 1 RW 2 yang mengalami ciri-ciri yang sama, Bu. Apa betul itu kasus cikungunya dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil oleh Puskesmas, Bu? Oh baik. Untuk kasus yang di RT 1 RW 2 itu sebenarnya laporan sudah dari Desember 2021. Kemudian tanggal 3 Januari itu baru kejadian Desember 2021, tapi baru lapor di 3 Januari 2022. Kemudian tanggal 4 Januarinya kami PE dan ke lapangan. Namun kita nggak bisa bilang dia memang positif cikungunya, hanya suspek cikungunya berdasarkan gejala dan banyaknya orang yang terkena sebenarnya. Karena kan kalau untuk cikungunya sendiri harus ada pemeriksaan sampel darah dan pemeriksaannya nggak bisa di sini ya, harus dikirim ke provinsi dan sebagainya. Jadi kita hanya berdasarkan gejala mereka, banyaknya orang yang terkena. Kemudian pada saat 4 Januari itu kita turun lapangan, memang ditemukan ada satu drum lah, satu memang sarang nyamuk di situnya. Kemudian kita udah lakukan fogging dan pemahaman kepada masyarakat, penyuluhan dan sebagainya. Insya Allah sih mereka paham. Cuman kalau cikungunya ini kan memang gejala dan efeknya di badan mereka tuh yang tidak langsung menghilang. Mungkin seperti itu, Pak. Bu, umumnya ya yang dirasakan oleh warga itu apa sih, Bu, yang dirasakan, Bu? Ciri-cirinya, Bu, apa aja, Bu? Biasanya demam, ngilu persendian, seperti itu yang paling umum sih, Pak. Nah, kalau boleh tahu, Bu, jumlah warga yang merasa ciri yang sama itu ada berapa, Bu? Ada sekitar 16 orangan. Ya. Imbauan, Bu, agar tidak terjadinya cikungunya ataupun adanya jentik nyamuk yang pembawa penyakit tersebut, Bu. Seperti apa, Bu, langkah-langkahnya, Bu? Oh baik. Saat ini kita memang fokus banget di COVID ya. Kadang-kadang masyarakat ini terlupakan untuk PSN-nya di rumah masing-masing, pemberantasan sarang nyamuk di rumah masing-masing seperti penampungan nyamuk. Dan yang paling sering terlupakan itu kayak pot-pot. Jadi tatakan pot, kemudian kulkas, dispenser, itu kan suka ada genangan-genangan air. Jadi di tempat-tempat yang seperti itu yang suka terlupakan untuk dibersihkan. Kalau yang di luar ruangan kayak ada ember atau drum terbuka, kemudian sekarang lagi musim hujan kan, di situ jadi tempat genangan, tempat air, tampungan air yang seperti itu yang memang harus sering dibersihkan atau diterbalikan supaya tidak lagi jadi tempat sarang nyamuk seperti itu. Oke, siap. Terima kasih.